Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bunda. Iya, siang juga. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan suka minum es dulu ya. Karena apa? Cuacanya itu sedang tidak menentu. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya. Jadi kalian nanti batuk, pilek, demam. Makanya jangan minum es dulu. Oke? Saya sukanya Kenapa? es cendol, Bu. Sukanya es cendol, enak ya es cendol ya? Cendol dawet ya. Bukan es Es dulu, cendol tapi es dawet. cendol. Iya, nanti malah jadi nyanyi kalau cendol dawet. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelasnya silahkan memimpin doa Baik. teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Iya, Bu. terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya, Iya. kita setiap mau beraktivitas apapun, itu kita harus Berdoa. berdoa. Iya, kita itu harus berdoa. Agar apa? Agar segala urusan yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Dewi ingin mengabsen kalian dulu, ya? Oke, Oke, nanti bilang bisa jawab hadir. Oke, yang pertama ada Dela Birahmatika. Hadir, Bu. Hadir. Desi Nugraheni. Hadir, Bu Dewi. Endah Susilawati. Hadir, Bu. Iya, selanjutnya yang paling ganteng anak Ibu, Purwadi Reski. Hadir Hadir. Ibu, hadir. Putri, yang paling lemah lembut mana? Putri mana Putri? Hadir, Bu. Iya, Putri hadir. Ratna. Hadir, Ibu. Iya, Rika yang paling cerewet mana Rika? Hadir, Ibu Guru. Iya, selanjutnya Wiwin yang senangnya merajuk. Ayo mana Wiwin? Hadir, Bu Guru Dewi. Iya, Wiwin hadir. Ervin. Hadir, Ibu. Iya, Ervin juga hadir. Selanjutnya Feni, jangan tidur ya Feni. Hadir, Ibu. Oh iya, Feni juga hadir ya. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Ibu. Iya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Kira-kira Siap, kita mau Ibu. menyanyi apa ya? Nyanyi lagu nasional, Bu. Iya, kita nyanyi lagu nasional. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. Desi bisa pimpin temannya Desi. Bisa, Ibu. Mari Iya, teman-teman, oke. kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku telah mendukung patriot proklamasi ceria Pancasila dasar rakyat agar makmur sosial dibagi bangga. Ayo maju, ayo maju. Iya, terima kasih anak-anak. Iya, Bu Dewi. Ya, sudah semangat ya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan lagi untuk mengingat pelajaran minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih, Yo, Bu. siapa? Saya, Bu, Oh tahu. iya, Desi. Coba apa, Desi? Tentang arti penting Pancasila, Bu Guru. Iya, betul. Desi pintar sekali ya. Di sini kita minggu lalu sudah membahas tentang arti penting Pancasila.
Pancasila. Nah, kalau Pancasila itu kan kita sila pertama itu berhubungan dengan ketuhanan. Nah, kemudian Bu Dewi ingin bertanya, adakah dari kalian yang mengerti atau paham arti dari ateis? Coba Saya, ada Bu. yang tahu tidak? Iya, Saya, Dela, Bu. apa Dela? Ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, Bu. Iya, jadi ateis itu adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalian semuanya memiliki Tuhan ya? Miliki, Bu. Muslim Punya, semua Bu. ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Tadi subuh saya kan sholat, Bu. Iya, subuh sholat, bangun tidur itu subuh sholat, terus membantu orang tua, persiapan berangkat sekolah. Betul. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan semangat belajar kita di sini Bu Dewi punya motivasi untuk kalian. Oke, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ada yang paham? Ada yang paham artinya? Iya, Ratna coba. Ratna apa, Jadi Ratna? harus belajar sepanjang hayat, Bu, sampai Iya. ke Cina, Bu. Betul, bahkan ke ujung dunia. Dunia. Jadi kita harus semangat ya. Iya, Bu. Semangat belajar. Oke. Kemudian Bu Dewi di sini ingin menyampaikan nih, kita akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan masuk ke KD 3.1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk submaterinya itu ada menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Iya, adapun tujuan pembelajarannya, di sini Bu Dewi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tujuannya apa? Yang pertama adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menelaah nilai-nilai yang terkandung dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Oh, Bu. berarti di sini Bu Dewi yang ingin bertanya ya? Ya. Bu Dewi ingin bertanya di sini. Kira-kira apa saja nilai yang terkandung dalam Pancasila? Saya, Bu Dewi. Iya, oke Dela. Nah, jadi di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilainya masing-masing. Sila pertama itu terdapat nilai ketuhanan. Sila kedua terdapat nilai kemanusiaan. Sila ketiga nilai persatuan. Sila keempat nilai kerakyatan. Dan yang terakhir nilai keadilan, Bu Dewi. Iya, betul sekali, cerdas. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita Dela yuk. Ya Dela, terima kasih sudah belajar dengan baik ya Dela. Ya, Kemudian sama-sama, Bu Dewi Bu Dewi. punya pertanyaan kedua nih. Kira-kira bisa atau tidak ya? Pertanyaan kedua adalah, apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kalian ketahui? Ada yang tahu tidak? Coba. Tunjuk jari siapa? Penny, Bu. Penny, mana dari Penny? tadi nih. Penny jangan ngantuk, Penny. Bu. Penny ngantuk pasti nih. Iya, Bu. Iya, Dia melamun, Penny. Bu. Melamunkan siapa, yo Penny? Atau mau diwakilkan siapa yang bisa? Ya, Bu. Ayo. Saya, Bu. Oke ya, Rika. Jadi, Bu, di sila Ya. pertama itu toleransi, Bu. Toleransi antar umat beragama ya, Bu. Ya. Kemudian sila kedua itu contohnya persamaan derajat, Bu. Ya. Sila ketiga nasionalisme, Bu. Ya. Sila keempat pemilihan ketua OSIS. Kalau sila kelima, jika melakukan pelanggaran di sekolah, maka akan mendapatkan sanksi, Bu. Betul sekali Rika, memang anak yang paling cerewet, tetapi dia selalu betul ketika menjawab. Bu, Kita kasih aplaus buat teman kita yuk, buat Rika yuk. Rika. Mantap. Oke. Terima kasih ya Rika. Hai, Bu Dewi. Oke, selanjutnya di sini Bu Dewi akan menjabarkan tentang peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama, ya, kita nanti akan menyadari tentang pentingnya kedudukan dan fungsi
Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sedangkan yang akan kita gali lebih dalam lagi adalah nanti nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semuanya hafal Pancasila? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Hafal. Oke, untuk sila pertama yaitu Ketuhanan Kanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan Manusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ketiga ada persatuan. Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih semuanya sudah aktif ya, nggak ada yang ngantuk karena ini sudah siang. Biasanya kalau siang kalian kan ngantuk, pengennya cepat pulang. Nah, sebelum pulang ya biar tidak ngantuk, di sini Bu Dewi akan menyajikan video. Tetapi kalian tidak hanya menonton. Jadi nanti setelah kita mengamati video, Bu Dewi akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebuah atau dua buah, pokoknya nanti Bu Dewi akan memberikan pertanyaan. Jadi kalian harus fokus. Oke, fokus. Kita mulai ya. Iya, Bu. Kita ke informasi lain, sidang paripurna DPRD Bone, Sulawesi Selatan diwarnai keributan. Salah satu anggota dewan bahkan berdiri di atas meja, melempar papan nama dan kursi serta menantang duel anggota dewan lain. Sidang paripurna di DPRD Rabu pagi semestinya membahas laporan keterangan pertanggungjawaban nomor tahun 2017. Andi Syaifullah dari fraksi Partai Bulan Bintang bersama 3 fraksi lain menyatakan walk out dan menolak mengisi absensi hadir. Menurut Andi Syaifullah, rapat ini terlambat 1 bulan berdasarkan aturan LKPJ yang mengacu pada PP nomor 3 tahun 2007. Ini membuat rapat tidak mencapai syarat quorum. Walkout ini membuat Andi Atorok dari fraksi Golkar berteriak ke kubu Andi Syaifullah yang tidak mau mengisi daftar hadir. Karena emosi, Andi Syaifullah dari fraksi Partai Bulan Bintang tersulut. Ia naik ke atas meja, menantang berkelahi Andi Atorok. Suasana gaduh berlanjut saat keduanya nyaris adu jotos, namun anggota dewan lain kemudian melerai. Sejumlah kursi dan fasilitas lain berupa papan nama dan mic di atas meja juga menjadi sasaran kemarahan. Rapat akhirnya diskorsing selama 2 jam. Jadi begini, itu dinamika rapat dan perlu kita ketahui, rapat itu ada hak imun namanya imunitas. Jadi ketika berbuat dianggap seperti di luar mungkin dianggap sebagai tindakan arogansi, itu wajar saja dalam dinamika ini rapat. Tapi pada akhirnya tentu ini kan adalah sebuah hak kita. Tadi kan sederhana sekali alasannya. Oke, sudah ya? Ya, Ya, Bu. Oke, sudah. Nah, akan bekerja kelompok. Kira-kira kelompoknya Bu Dewi yang membagi atau dibagi sendiri nih? Ibu Dewi, Bu yang bagi. Dibagi, Bu Dewi Bu. aja yang Bu Dewi yang bagi saja. Iya, kalau begitu Bu Dewi bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Terus mengerjakan semua, tidak boleh hanya Ratna atau Reski saja yang mengerjakan, semua wajib mengerjakan, harus diskusi. Oke, kelompok 1 silakan ditulis. Ratna, Dela, Ervin, Endah, dan Desi. Kemudian kelompok 2 ada Reski, Rika, Putri, Wiwin, dan Penny. Sudah ya, paham ya? Paham, Ibu. Ya, Paham ya. Bu. Pertanyaannya sudah Bu Dewi kirimkan melalui WA grup kalian. Sudah dibagikan pertanyaan sekaligus kelompoknya. Jadi ada 2 pertanyaan. Silakan, mau minta waktu berapa menit kira-kira? 10 menit. 10 menit, Bu. 10 menit, Bu. Oke, yuk kita kerjakan dulu bersama-sama. Bu Dewi beri waktu 10 menit. Ayo Reski, Iya. kita kerjain, jangan main-main. Dela, Ervin, Yo, Reski. and Desi, Ya, kita ya, diskusi ya. ya. Ya, Ada yang Ratna. mau Yang mau ditanyakan menyampaikan anak-anak? siapa nih? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Kita Belum. mau Nanti kalau diskusi. ada yang belum paham, jangan takut tanya Bu Dewi ya. Baik, Ibu. Iya, Dewi. Bu. Oke, Baik, Bu. silakan. Kalau sudah cukup nanti langsung kita presentasi. Kasih. Oke, silakan. Iya. Kelompok 2 nanti Reski ya. Kelompok Ya, 1 siap. siapa nih?
kelompok 1 teman-teman. Yang mau presentasi siapa ya kelompok 1? Ratna aja, Ratna. Ya, aku ya udah nggak apa-apa. Yuk kita diskusi. Kapok banget. Sudah? Sudah Ibu. Sudah, Ya. Bu. Oke, yang mau presentasi kelompok mana dulu ini? Ayo. Kelompok Bu, 1. Oh, kelompok 1, berarti kelompoknya Ratna. Yuk, silahkan Ya. Ratna. Baik, Ibu, di sini kami kelompok 1, saya mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Tadi kan sudah mengamati video, terus di sini kami mendiskusikan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, itu tuh termasuk sila yang keempat, Bu, karena kan harusnya dalam sidang itu kan harus dimusyawarahkan dengan baik, didiskusikan dengan baik supaya menghasilkan keputusan atau mufakat gitu Bu. Tapi malah tadi emosi kan Bu. Jadi kita ya tidak boleh meniru seperti itu. Iya, Kemudian betul. Nah, Terus, kemudian untuk yang kedua kita juga tidak boleh anarkis Bu, tidak boleh juga memaksakan pendapat orang lain. Jadi harus menghargailah pendapat apabila ada yang berbeda. Seperti itu Ibu, jawaban dari kelompok 1. ya betul. Adakah temannya yang mau memberikan komentar atau sanggahan? Ayo teman-teman. Ada atau tidak? Tidak Bu, Tidak. mungkin Oh, Bu. tidak ada. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Ratna. Sudah Iya. presentasi dengan baik, ya sudah mengerjakan bersama-sama, sudah berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yuk. Tangan, terima kasih. Sudah cantik, pintar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu kita juga iya. lanjutkan ke kelompok 2. Ayo, kelompok 2 sudah siap belum ya? Siap, Bu, siap. Siap, oke. Reski, ini yang maju yuk. Anak ibu satu-satunya laki-laki yuk. Ya, Bu. Iya. Baik, menjawab dari pertanyaan nomor 1, dari contoh kasus di video yang kalian amati, perilaku yang tidak mencerminkan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa, kemudian jelaskan. Baik, dari sini kelompok kami, Bu, menjawabnya sila keempat, Bu. Karena di situ, di video, tadi bapaknya ya main hakim sendiri, kemudian mengabaikan dari pendapat orang lain, kemudian mengambil keputusannya pun sepihak seperti itu. Jadi tidak berdasarkan musyawarah. Kemudian beliau juga situ terlihat ada aksi protes, kemudian berontak karena mungkin tidak puas dengan hasil keputusannya. Iya, Reski. Itu untuk pertanyaan pertama ya, Reski. Ya, Kelompoknya betul. Reski menjawab itu tidak sesuai dengan sila sila keempat. Oke, selanjutnya untuk soal kedua, Reski sudah Nah, dijawab belum? Sudah, Bu. Di sini soalnya hal apa saja yang tidak boleh kita tiru dari kasus di atas. Nah, dari kejadian di video itu kita tidak boleh menirunya ya, teman-teman. Khususnya untuk kita sebagai seorang pelajar seperti itu, tidak boleh marah-marah. Kemudian kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain, tidak egois ya, tidak punya sikap untuk menang sendiri seperti itu. Jadi keputusan itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Ya, masih ada Mas Reski? Oke, cukup Ibu, itu untuk jawaban dari kelompok 2. Oke, terima kasih Mas Reski dan teman-temannya sudah memaparkan hasil diskusi dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira ada yang memberikan tanggapan tidak ini? Ayo, kelompok 1, ada tanggapan nggak? Ada tanggapan tidak? Cukup jelas Bu, jelas. Sudah jelas, berarti dari Ya. dua kelompok tersebut sudah bisa kita terima semuanya ya? Ya, Iya. Bu. Ya, kok kelihatannya lemes semua ini bagaimana?
Pengen istirahat, Bu. Oh, pengen istirahat. Ya, nanti sebentar lagi. Setelah ini kan kita pulang. Ini kan jam terakhir ya. Oh iya, Harus Bu. semangat tuh. Karena Ah. nanti 20 menit lagi kita akan pulang. Pulang. Oke. Ya, Pasti semangat, teman-teman. senang Ayo, sekali. semangat mau Iya, pulang, betul. Ya, Iya, bentar pulang lagi nanti kita istirahat. pulang. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Bu. Jika tidak ada sanggahan dari teman-teman, oke, maka di sini menegaskan dari poin keempat atau sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, kemudian menghargai pendapat yang berbeda. Berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Ada, Lanjut, Kak Bu. Ervin. Tanya apa, Ervin? Ya, saya belum paham dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Bu. Mulai dari sila pertama sampai kelima. Bisa Oh iya, dijelaskan Ervin. kembali ya, Bu? Iya, oke. Ervin belum paham ternyata. Adakah teman-teman yang mau membantu Bu Dewi? Saya, Bu. Saya paham, Iya, Bu. Rika. Ayo, Rika. Bantu Bu Dewi, Rika. Ya, saya coba ya, Bu. Tadi Ya. berdasarkan penjelasan Ibu Dewi tadi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, sila pertama itu ada nilai ketuhanan. Sila kedua itu ada nilai kemanusiaan. Sila ketiga itu nilai persatuan. Sila keempat nilai kerakyatan. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Gitu, Bu Dewi. Iya, terima kasih Rika. Jawabannya sudah betul, cerdas sekali. Terima kasih ya Mbak Rika. Sama-sama, Bagaimana, Bu Dewi. Ervin? Ervin sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, Ya. kalau sudah paham, kita lanjutkan. Tadi Bu Dewi sudah tanya ya, kalian sudah paham semua? Ada yang mau bertanya lagi tidak? Paham, Bu. Paham. Paham. Jadi kalau sudah paham semua, kita langsung latihan soal, oke? Oke. Kira-kira minta berapa soal ini? Udah siang. Jangan banyak-banyak, Bu. Jangan Satu banyak-banyak. aja, Jangan. Bu. Oh, satu. Satu. Wah, kalau satu Satu. nanti kalian malah ditinggal pulang. Satu tapi 10 anaknya pertanyaan. banyak. Oh gitu, iya. 10 pertanyaan, pilihan ganda Oh, banyak ya. kali, Bu. Bu, jangan Soalnya- sulit-sulit soalnya Oh, ya. tidak. Kapan Bu Dewi buat soal yang sulit? Tidak pernah. Iya, Iya, Bu. Waktunya 1 jam ya, Bu. Ibu Dewi Oke. baik. Siap. Kalian juga baik. Oke, soalnya Bu Dewi kirim ya dalam bentuk Google Form. Bu Dewi kirim di Oke, grup Bu. WhatsApp kelas, oke? Oke. 10 soal kira-kira 10 menit atau 5 menit ini? 1 jam, Bu. Oh, 1 1 jam. jam. Jangan. Nanti Jangan, kalian Bu. pulangnya Jangan ke mau siang. Pulang, Wiwi. Kita mau Kita pulang, mau Wiwi. pulang. Iya, Jangan di lupa. sekolah. Jangan lama ya, Win. teman-teman. Dikerjakan, ayo. 10 menit saja ya. Iya, Bu. Oke, 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang sambil Bu Dewi pantau ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kurang 5, Bu. Kurang 5. Ya, ini sudah terlihat Ratna masuk soal ke-6. Oke, Reski sudah 8. Rika, ayo Rika. Satu lagi. Rika kemana ini Soalnya Rika? susah, Bu. Saya nggak paham, Bu. Soalnya Oh, Rika susah. baru 5. Yuk, terus yuk. Ervin, Dela, ya semuanya. Oke, sudah masuk ke soal nomor 9. Sudah. Iya, Sudah, Bu, Ratna sudah saya selesai, sudah. Ratna. Iya, Bu. Tunggu temannya sebentar ya, Ratna. Iya, ayo teman-teman. Mau pulang. Ayo, Feni. Feni mana, Feni? Sudah, Bu. Oh, Feni ya, Feni sudah masuk 10. Oke. Ini yang terakhir siapa ini? Enda. Ayo, Enda. Ya, Bu, bentar kurang 1 ya, Bu. Iya, Enda kurang 1. Ayo, Enda. Ada yang kelupaan itu pasti. Ya, Bu, bentar, Bu. Iya, ayo, Udah Enda. selesai nih, Bu. Udah Iya, selesai. Enda Silakan selesai. dicek, Oke. Bu. Bu Dewi cek dulu ya. Ya, Bu. Oke, iya. Sudah masuk semuanya 10 anak. Nilainya, wah, nilainya luar biasa. Iya, ada yang dapat 100. Wow. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Siapa, Ini, Bu? Bu. Iya, ini ratu tidurnya kita. Feni dapat 100. Ah, Feni. Pintar, Feni. Pintar banget.
aku Bangga tidur sama terus ya Feby. Bu kalau pelajaran. Iya, padahal kalau Dapat pelajaran tidur. Tapi Iya. pintar ya. Tapi jangan diulangi lagi. Jangan tidur kalau pelajaran ya, Fen. Iya, Kemudian ada lagi nih Reski 100, Ratna 100, Yeay, alhamdulillah 100, Ervin 100. 90. Oke, semuanya nilainya 90 dan 100. Yeay. Terima kasih anak-anak. Kalian semuanya pintar. Tepuk tangan. Yeay. Sampai sini ada yang mau ditanyakan belum? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Nah, berarti di sini untuk menambah pengetahuan kita tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekarang kalian fokus semuanya ke depan laptop. Tidak boleh ada yang ngantuk. Baik, Bu Bu. Dewi akan menyajikan PowerPoint tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ini kira-kira sila berapa ya? Sila pertama, Bu. Satu, Sila Bu. pertama. Simbolnya apa coba? Bintang. Bintang. Simbolnya bintang. Oke, betul. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Atau perisai warna Kuning. kuning di tengah, betul. Terus di sini sudah ada penjabarannya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha yang Maha Esa. Terus kemudian yang kedua ada apa? Mengembangkan Sikap Sikap. hormat. dan toleransi. Ya, betul. Yang terakhir ada apa lagi? Tidak memaksakan suatu agama. Tidak memaksakan suatu agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kalau dalam agama Islam ya, itu ada kata-kata agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita. Iya, betul. Sampai sini paham? Paham. Paham. Kemudian kita lanjut ke sila yang kedua. Itu simbolnya Dewi, apa ya? Saya izin ya, Bu Iya. Dewi. Mau Kenapa, ke Rika? toilet. Mau ke toilet, Bu. Oh iya, Rika, silahkan ke toilet dulu. Jangan lama-lama, jangan ke kantinnya, Rika. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak usah menunggu Rika ya. Ya, Ya, Bu. Kita lanjutkan. Sila kedua, ya, disimbolkan dengan Rantai. Rantai emas. iya, sila kedua. Bunyinya apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira yang termasuk di situ ada apa saja? Yang pertama adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Tidak boleh kita menghina orang lain ya, karena pada dasarnya kita itu sama. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu memiliki hak dan kewajiban yang sama Yang sama. ya. Dan yang ketiga, mencintai sesama Manusia. manusia. Di kelas ini tidak ada yang pernah berantem kan? Enggak, Bu. Kita Ada, baik-baik. siapa? Ada. Pak Reski, Siapa? Bu, yang suka Oh. berantem. Reski berantem sama siapa? Kan di sini cowok satu-satunya kok. Reski nakal. Nggak boleh Reski itu Reski. nakal itu sama perempuan, Bu. Nggak boleh Reski. Ya, Ya, Bu. iya, di sila kedua kan tidak boleh. Kita harus mencintai sesama manusia. Siap. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sila kedua? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Oke, Bu. lanjut kita ke sila ketiga. Simbolnya adalah Pohon beringin. Pohon beringin. pohon beringin. Kemudian bunyinya apa coba? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ada yang mau membantu Bu Dewi? Kira-kira Persatuan Indonesia atau persatuan yang terjadi di sekolahan kita itu apa? Ketika apa? Coba. Coba.
Ada yang bisa tidak? Apakah nasionalisme itu termasuk persatuan? Masuk, Bu. Masuk, iya cinta tanah air. termasuk cinta tanah air. Terus ketika kita upacara hari Senin itu termasuk tidak? Masuk, Ibu. Masuk ke dalam nasionalisme. Isme. Nah, untuk persatuan Indonesia ini, ya, nilai-nilai yang terkandung yang pertama adalah menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, kemudian yang kedua adalah memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia atau nama bangsa. Nah, cara kalian sebagai seorang pelajar dalam mengharumkan nama Indonesia itu dengan cara apa? Coba ada yang tahu tidak? Berprestasi, Bu. Berprestasi. Kemudian apa lagi? Mengikuti olimpiade sains yang diadakan negara-negara lain. Kalau kita menang pasti kita akan mengharumkan nama Indonesia. Kemudian yang ketiga ada cinta Terhadap tanah air. tanah air. Kalian cinta tidak terhadap tanah air? Cinta, Bu. Yang keempat iya. Sayang. Iya, cinta sayang. Yang keempat ada mengutamakan kesatuan dan persatuan. Kemudian kita ke sila berapa ini? 4, Bu. Sila keempat, simbolnya apa ya? Kok menakutkan sekali ini ya? Simbolnya adalah Kepala banteng. banteng, betul. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung yang pertama adalah mengutamakan kekeluargaan. Yang kedua, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Yang ketiga, kebijakan dalam mengambil solusi. Kemudian yang keempat adalah keputusan bersama pengambilannya harus melalui musyawarah. Jadi musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksakan kehendak. Betul. Kemudian yang terakhir, sila keberapa ini? Kelima, Bu. Sila kelima disimbolkan dengan apa? Padi Dan kapas. Padi dan Kapas. Iya. Terus isinya kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima itu apa saja? Coba Reski. Ya, Bu. Di sini ada 5 poin, Bu. Ya. Yang pertama harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. Terus harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Kemudian yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Dilanjutkan keempat, menggapai tujuan adil dan makmur. Kemudian yang terakhir, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia, Bu. Oke. Yang tahu tidak kenapa kok simbolnya padi dengan kapas? Coba ada yang tahu tidak? Kok bisa sih simbolnya itu padi dengan kapas? Kenapa? Tak tahu, Bu. Tahu? Bu, tidak tahu. Udah. Kalau padi berarti padi itu apa sih? Ada yang tahu tidak padi itu apa? Makanan pokok Indonesia, Bu. Orang Indonesia, rakyat nantinya. Iya. Kalau kita tidak memiliki padi yang melimpah, kira-kira warga Indonesia itu akan terjadi apa? Mengakibatkan apa? Coba. Kelaparan, Bu. Kelaparan, iya betul kelaparan. Karena apa? Kalau orang Indonesia itu biasanya walaupun pagi itu sudah makan donat, sudah makan roti, ya, sudah makan gorengan 5. Kalau belum makan nasi, dia ditanya itu belum Makan. Iya, belum sarapan. Pasti Rika itu seperti itu ya. Rika itu Bu Rika. Iya, Bu. Rika itu kecil, imut, cerewet, tapi makannya banyak semuanya ya. Bu, saya butuh tenaga untuk menghadapi cobaan ini, Bu. Cobaan yang seperti apa, Rika? Contohnya, Bu, ini cobaan dikasih tugas sama guru. Siapa yang ngasih tugas?
Enggak, Bu, guru yang lain. Kalau Ibu Dewi baik, Bu. Kalau Bu Dewi nggak pernah ya ngasih tugas yang sulit-sulit ya? Enggak, Bu. Enggak, Ibu Bu. Dewi baik. Pernah. Bu Dewi baik. Kalau kalian kira-kira kok kurang pemahaman dengan Bu Dewi, silakan bicarakan, tidak usah takut. Bu Dewi tidak akan memarahi kalian, tidak, ya, karena kalian adalah anak-anak Bu Dewi yang paling Berarti kami boleh dong WA Ibu. boleh. Bukannya sudah ada WA grup di kelas, ada nomornya Bu Dewi? Ada, Bu, cuman kita Iya. takut mau WA Ibu pribadi, Bu. Oh, kenapa mau WA pribadi? Ayo, jangan Takut bilang Takut ganggu, Bu. enggak apa-apa. Ganggu. Yang penting jangan WA tengah malam ya, karena Ya, tengah Bu. malam atau malam itu digunakan untuk istirahat. Istirahat. Kalian juga kan pasti kalau malam istirahat ya. Iya, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Bu Guru mau izin ke belakang boleh? Oh iya, Wiwin silakan ke belakang. Nanti langsung kembali ya, Wiwin. Ini sudah mau Iya, pulang, Bu. Wiwin. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu, jelas, Tidak, Bu. Bu. Sudah jelas? Jelas. Iya. Kalau sudah jelas, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah kita lalui di hari ini? Sekarang silakan materinya dipelajari lagi. Bu Dewi beri waktu 2 menit. Lalu nanti salah satu atau salah dua silahkan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan siang hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, yang lain mana yang lain? Iya, Lagi Bu. baca buku. Iya, silakan Iya, coba Bu. disimpulkan dulu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Tadi Reski bilang mau menyampaikan kesimpulan, Bu. Oh, Reski ya. Iya, Reski. Bagaimana kesimpulannya, Reski? Sebentar, Bu. Iya. Ini kebetulan di tempat saya lagi hujan terus, Bu. Oh, begitu. Bagaimana kalau Rika? Yang tidak hujan, Rika? Boleh, Bu. Ya, Rika, ayo. Baiklah, teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan, dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan kita pada kebaikan itu. Begitu, Bu Noli. Oke, terima kasih Rika sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang mau menyimpulkan lagi dari teman-teman yang lain? Jelas, Tidak, jelas. Berarti Jelas. sekarang gilirannya Bu Dewi yang akan menyimpulkan ya. Silakan kalian dengarkan. Jadi kesimpulannya dengan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka diharapkan kehidupan kita akan berjalan dengan damai, selaras dengan harmoni. Tidak terjadi perpecahan. Paham anak-anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, sebelum Paham. kita akhiri, Bu Dewi ingin melakukan refleksi selama pembelajaran kita ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini? Coba. Menyenangkan, Bu. Kenapa? Menyenangkan. Menyenangkan, iya. Menyenangkan, berarti ilmunya didapat ya Rika? Ya, Bu. Tadi kan Iya. Ibu udah menampilkan video, terus kami Iya. udah diajak nyanyi. Jadi menyenangkan pelajaran sama Ibu Dewi. Iya, oke. Lalu setelah pembelajaran ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ayo coba Rika yang sudah jawab tadi. Ya, Bu, saya mendapatkan ya, Bu, tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang bakalan, terus juga yang kita amalkan ya, Bu, dalam kehidupan Iya. sehari-hari, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Rika sudah membantu Bu Dewi ya. Ya, sama-sama, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, tetapi jangan lupa kita akan mempelajari materi yang baru di minggu depan ya.
minggu depan kira-kira materinya materi tentang apa? Coba. Bab 2, Bu. Tentang apa? Tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, betul. Jadi minggu depan kalian itu wajib sudah mempelajarinya. Karena Bu Dewi di awal pembelajaran besok akan melakukan post test ya. Lalu ada rewardnya. Rewardnya kira-kira mau apa? Jajan, Bu. Cilok, Bu. Jajan. Iya Bu, Iya, Bu, lapar. jajanan, Bu. Oh iya, barangkali Mau minggu depan. ditraktir, Bu, ditraktir Oh di gitu, kantin. iya. Barangkali minggu depan kita sudah bisa luring tatap muka, kita jajan di kantin bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Wah, iya, Bu. Iya, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Bu. Pulang, Bu. Jika tidak, iya Pulang. jika tidak, maka Ayo, Bu pulang. Dewi cukupkan dulu pertemuan kita kali ini ya. Baik, Bu. Iya Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, karena tadi kita pembelajaran diawali dengan berdoa, maka kita juga harus menutup kegiatan dengan berdoa. Doa. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di minggu depan ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya Amin. masuk tanpa ada yang sakit ya. Oke, Amin. akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.